O primeiro é classificar, né? A gente precisa ganhar os próximos jogos para classificar. Has this kind of special ability which is difficult to... PSSI sedang memproses naturalisasi pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membenarkan proses tersebut sedang berjalan. Arya menyampaikan konfirmasi tersebut saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis 12 Maret 2026. Namun dia belum membuka identitas pemain yang sedang diproses menjadi warga negara Indonesia. Ia sedang memproses naturalisasi pemain, kata Arya kepada wartawan. Dia juga belum memberikan rincian jumlah pemain yang sedang diajukan dalam proses naturalisasi. Arya masih menunggu perkembangan pembahasan di DPR yang berkaitan dengan proses administrasi tersebut. Nah, ini kita belum tahu. Aku masih cek lagi DPR kapan sidangnya, ujar Arya. Saat ditanya soal jumlah pemain yang akan dinaturalisasi, dia kembali menegaskan masih menunggu kepastian dari proses yang berjalan. Belum tahu soal jumlah pemain yang dinaturalisasi, ucapnya. Meski proses naturalisasi sedang berjalan, Arya memastikan pemain tersebut tidak akan bergabung dalam waktu dekat. Jadwal kedatangan pemain naturalisasi diperkirakan setelah FIFA Series 2026 selesai digelar. Menurut dia, waktu yang tersedia terlalu sempit untuk menyelesaikan seluruh proses sebelum turnamen tersebut dimulai. Setelah FIFA Series, karena waktunya mepet, tidak mungkin lagi, ujar Arya. Sejumlah nama pemain keturunan memang sempat dikaitkan dengan program naturalisasi timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Dean Zandenbergen, dan Deijiro Chirino. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan tampil pada ajang FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 27 dan 30 Maret 2026. Pada turnamen mini tersebut, skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di babak semifinal. Pemenang pertandingan itu akan bertemu Bulgaria atau Kepulauan Solomon pada partai final. Anggota Exco PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengkonfirmasi pihaknya menambah satu nama yang masuk ke dalam proses pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ada satu nama pemain yang masuk proses naturalisasi, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com, Rabu 11 Maret 2026. Kendati demikian, Sumarji belum memberi jawaban lanjutan terkait nama dan posisi pemain yang bersangkutan. Diperkirakan calon naturalisasi yang dimaksud bisa segera memperkuat tim Garuda dalam ajang penting yang sudah dijadwalkan. Sebelumnya, Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut ada dua calon pemain naturalisasi. Ia menyatakan kandidat itu berkarir di Eropa. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet. Kemudian juga saya belum lihat jadwal di DPR buka sidangnya kapan. Nanti akan kami sesuaikan situasinya, kata Arya di Jakarta. Iya, pasti dari sana, Eropa, pasti cari yang bagus. Pokoknya nanti cari yang bagus saja, posisi belum. Nanti saja, nanti ketahuan. Di sisi lain, nama-nama pemain keturunan Indonesia di Eropa sudah bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Dean Zandenbergen, dan yang terakhir Dean Zandenbergen. Nama Dean Zandenbergen jadi sorotan dan beredar di media sosial. Dia kini jadi andalan lini depan klub kasta kedua Liga Belanda, VVV Venlo. Striker 24 tahun ini mencatat 6 gol dari 27 penampilan musim ini. Kekurangan striker di timnas Indonesia mendorong PSSI untuk segera mencari pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Masalah ini bukan hal baru, sudah menjadi keluhan sejak era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia saat ini, John Hartman, menghadapi tantangan serupa. Ia memiliki misi berat di FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 27 dan 30 Maret 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi Bulgaria, UEFA, Kepulauan Solomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF. PSSI berharap Hartman dapat membawa timnas meraih juara, mengobati kekecewaan atas kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, lini depan timnas sering diisi oleh Romeni. Roni Panganeman, pengamat sepak bola, merekomendasikan Dean Zandenbergen dari VVV Venlo sebagai duet yang cocok untuk Romeni. Kalau bicara pemain depan,
Saya pikir ada satu nama dari Eropa yang mengerucut untuk striker nomor 9, yakni Dean Zandenbergen. Itu menurut saya, kata Roni Panganeman. Ropan menambahkan bahwa Zandenbergen sedang dalam performa terbaiknya bersama VVV Venlo dan layak dinaturalisasi. Selain Zandenbergen, Indonesia memiliki opsi lain seperti Mauro Zylstra, Jens Raven, dan Rafael Struijk. Namun level mereka dinilai belum setara dengan Romeni. Mauro Zylstra, dia pemain nomor 9 juga, lagi bermasalah dengan cedera. Ada juga Jens Raven yang di Bali United, kan masih muda juga. Rafael Struijk juga dari Dewa United masih muda juga, ujar Ropan. Demeriti nostri e non per il poco impegno, perché ci sono dei valori che spesso vengono. Inilah kiper baru timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ini benar-benar tidak masuk akal. PSSI resmi menaturalisasi kiper keturunan Indonesia asal Eropa. Siapakah dia? Mari kita bahas. Tonton sampai akhir ya. Ini sangat menarik dibahas. Timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi FIFA Series 2026 dengan memanggil 5 penjaga gawang ke skuad. Pelatih John Hartman memiliki banyak opsi di bawah Mistar menjelang laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan tampil pada 27 dan 30 Maret 2026 di Jakarta. Kompetisi internal di posisi kiper menjadi salah satu perhatian karena kualitas yang relatif merata. 5 nama yang dipanggil adalah Emil Audero, Marten Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Cahya Supriyadi. Masing-masing membawa statistik berbeda dari klubnya sepanjang musim ini. Emil Audero menjadi nama dengan pengalaman paling tinggi di level Eropa. Kiper Cremonese itu mencatatkan 28 penampilan dengan 37 kebobolan dan 8 clean sheet musim ini. Di Serie A, Audero mencatatkan 103 penyelamatan dengan rating 6,91 per laga menurut FotMob. Angka tersebut menunjukkan konsistensinya menghadapi tekanan di Liga Top Eropa. Marten Paes menjadi opsi lain yang menarik setelah bergabung dengan Ajax pada awal tahun ini. Dari 4 laga, ia mencatat 2 clean sheet dengan total 13 penyelamatan dan rating 7,18. Namun jumlah pertandingan Paes masih terbatas dibandingkan kandidat lain. Hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan utama. Nadeo Argawinata tampil solid bersama Borneo FC di BRI Super League. Ia bermain dalam 25 laga dengan 25 kebobolan dan 8 clean sheet. Nadeo juga mencatatkan 92 penyelamatan, menjadikannya salah satu kiper dengan saves terbanyak di liga musim ini. Catatan tersebut menunjukkan peran pentingnya di bawah Mistar. Hernando Ari juga menunjukkan performa konsisten bersama Persebaya Surabaya. Dalam 23 pertandingan, ia mencatatkan 27 kebobolan dan 7 clean sheet. Hernando mengoleksi 82 penyelamatan dan berada tepat di bawah Nadeo dalam daftar kiper dengan saves terbanyak. Statistik ini memperlihatkan kualitasnya sebagai penjaga gawang utama. Cahya Supriyadi melengkapi daftar dengan kontribusi bersama PSIM Yogyakarta. Ia tampil 23 kali dengan 30 kebobolan dan 8 clean sheet. Cahya juga mencatatkan 75 penyelamatan sepanjang musim ini. Angka tersebut menegaskan bahwa ia tetap kompetitif di tengah persaingan. Persaingan 5 kiper ini memberikan banyak pilihan bagi timnas Indonesia, namun keputusan akhir tetap berada di tangan John Hartman untuk menentukan siapa yang paling siap menjadi pilihan utama. Rembuk Sepak Bola Nasional atau RSN bersama para legenda dan pecinta bola bersilaturahmi ke Kedutaan Iran di Jakarta, Rabu pagi 18 Maret 2026. Dari pihak Kedutaan Iran, yang menyambut adalah Dubes Iran Muhammad Borujerdi, Konsul Budaya Yahya Jahangiri, dan Kepala Diplomasi Publik Reza Najafi. Para pecinta bola Indonesia menyatakan dukungan agar timnas Iran dapat bertanding di Piala Dunia, dan tuan rumah harus menjamin keselamatan mereka serta pendukungnya. Dubes Iran menyatakan bahagia sekali dan bangga dengan dukungan pecinta bola serta bangsa Indonesia. Konsul Budaya Yahya Jahan bahkan berusaha menelpon coach dan pemain timnas Iran, namun belum berhasil karena masih terlalu pagi di Iran. Selanjutnya, pecinta bola Indonesia menyatakan dukungan kuat pada Iran untuk membela diri, membela kemerdekaan dan keyakinan mereka. Dalam waktu dekat, Reza Najafi mengajak bermain trofeo sepak bola antara tim Kedutaan Iran dengan para legenda sepak bola Indonesia serta para jurnalis Indonesia. Rakyat Iran yakin akan menang dalam perang, karena yang akan membela mereka bukan hanya kekuatan fisik dan senjata, tapi juga iman, serta dukungan bangsa Indonesia dan berbagai bangsa di dunia.
Tim pecinta sepak bola yang hadir datang dengan berbagai latar belakang suku dan agama. Ada yang datang dari Aceh sampai Papua, dengan semangat sepak bola menyatukan dunia. Football unites the world. Tampak hadir legenda sepak bola Heri Kiswanto dan Ruli Nere. Dari RSN hadir koordinatornya Edi Syah, Tengku Hairul Wisal, dan Salmon Siagian. Hadir juga mantan jurnalis dan jurnalis senior, M. Nigara. Timnas Indonesia mulai mematangkan persiapan jelang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Turnamen ini akan menghadirkan 4 negara, yakni Indonesia, Kepulauan Solomon, Bulgaria, dan Saint Kitts and Nevis. Pelatih John Hartman sebelumnya telah memanggil 41 pemain sebagai bagian dari persiapan awal. Namun tidak semua nama dalam daftar tersebut akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menjelaskan bahwa daftar tersebut masih bersifat sementara, artinya akan ada penyaringan sebelum skuad final ditentukan. Kemarin yang dipanggil itu hanya daftar tunggu saja, terpenting mereka standby saja jika suatu saat nanti dipanggil, kata Sumarji. Pada intinya tidak akan sampai 41 pemain ke Jakarta, nanti tunggu saja pengumumannya dari PSSI, daftar pemain lagi dipilih John Hartman. Sesuai dengan regulasi, sebenarnya hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan, sesuai regulasi. Kita lihat nanti, John Hartman pasti akan menyampaikan kepada BTN, Badan Tim Nasional. Momen Lebaran yang biasanya identik dengan mudik atau pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga besar, harus dijalani berbeda oleh gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra Nugraha memilih menunda rencana mudik ke kampung keluarga besarnya di Garut, Jawa Barat tahun ini demi memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Beckham mengaku belum memiliki rencana mudik seperti kebanyakan orang. Bukan tanpa alasan, jadwal bersama Timnas Indonesia membuatnya harus mengatur ulang prioritas. Belum ada rencana, karena ada tim nasional jadi agak tertunda dulu. Takutnya sudah ada rencana keluar kota. Namun dengan adanya Timnas Indonesia, saya lebih fokus di Bandung saja, lebih dekat dengan keluarga, ujar Beckham. Setelah laga melawan Borneo FC Samarinda, sebagian pemain Persib Bandung mendapatkan waktu libur. Namun bagi mereka yang dipanggil tim nasional, waktu istirahatnya justru diisi dengan agenda latihan. Ini jadi kegiatan yang berbeda dengan Lebaran sebelumnya. Tahun ini saya harus bergabung dengan tim nasional. Ini tantangan tersendiri, tapi juga sebuah kebanggaan bisa dipanggil membela Timnas Indonesia, imbuh Beckham. Meski waktu libur Lebaran menjadi lebih singkat, Beckham tetap melihat kesempatan ini sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Baginya, panggilan ke tim nasional bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga kehormatan. Walaupun tidak bisa libur lama, ini kebanggaan untuk saya pribadi dan juga untuk Persib, imbuh Beckham. Dukungan juga datang dari keluarga, termasuk istri yang memahami situasi tersebut. Beckham menyebut peran keluarga sangat penting dalam mendukung karirnya sebagai pemain profesional. Ini bela negara, sudah kewajiban pemain nasional untuk datang. Istri juga harus support dan tentunya bangga, ujar pemain bernomor 7 di Persib ini. Rencananya Beckham akan mulai bergabung dengan skuad Garuda pada 22 Maret 2026, tepat sehari setelah Lebaran. Ia akan mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari tahap praseleksi untuk persiapan menghadapi FIFA Series 2026. Dalam proses itu, ada 28 pemain akan disaring menjadi 23 nama untuk masuk skuad utama. Persaingan pasti dipastikan ketat, mengingat banyak pemain berkualitas baik dari kompetisi dalam negeri maupun yang bermain di luar negeri. Persaingan pasti ada, banyak pemain bagus dari dalam maupun luar. Terpenting saya selalu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, tegas Beckham. Kalau dipanggil itu bonus, tapi tentu target saya bisa masuk 23 pemain, tambah Beckham, sambil mengakhiri. Ada 2 pemain yang dibidik oleh pelatih asal Inggris tersebut. Sampai saat ini, baik dari John Hartman dan PSSI belum buka suara siapa nama 2 pemain tersebut. Di media sosial ramai diperbincangkan bahwa 2 pemain itu adalah Luke Vickery dan Damien Augustin. Luke Vickery merupakan pemain 20 tahun yang membela klub Australia, MacArthur FC. Ia tercatat sebagai pemain Australia yang mempunyai darah Indonesia. Luke Vickery juga pernah membela timnas U19 Australia. Meski begitu, ia belum bisa berbicara banyak tentang kabar tersebut. Pemain selanjutnya adalah Damien Augustin yang membela klub Inggris Arsenal U21. Pemain 18 tahun itu rupanya mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Damien Augustin merupakan putra mantan pesepak bola Premier League, Kemi Augustin. Ia sempat membela timnas U18 Belanda.
Beredar kabar dua nama itu mengundang komentar dari Ketua Badan Tim Nasional, Soemarji. Soemarji menegaskan sampai saat ini ia tidak mau bicara terlalu panjang. Mengenai itu saya belum bisa berbicara banyak kaitannya dengan naturalisasi. Pria yang juga menjabat sebagai Exco PSSI itu mengatakan, keputusan baru bisa disampaikan apabila sudah ada kesepakatan. Itu pun yang akan mengumumkan nanti Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Adapun saat ini John Hartman sedang fokus bersama timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Series 2026. Turnamen itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada 27 hingga 31 Maret 2026. Mereka adalah timnas Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Itu akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita akan tunggu dahulu perkembangannya, tutup Soemarji. John Hartman beruntung dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Komposisi 41 nama yang menghiasi daftar sementara yang dipanggil ada kombinasi pemain senior dan sosok muda yang berkualitas. John Hartman tinggal memilih pemain terbaik sesuai pakem permainan yang diinginkan untuk ditarungkan di FIFA Series 2026 yang digelar di SUGBK pada 27 dan 30 Maret mendatang. Sebagai pelatih berpengalaman, ex-arsitek timnas Kanada ini tentu sangat jeli menilai kualitas individu pemain untuk disatukan dalam skuad timnas Indonesia yang tangguh guna menghadapi laga pertama kontra timnas Saint Kitts and Nevis nanti. Arsitek berkebangsaan Inggris ini juga pasti memiliki obsesi membentuk timnas Indonesia yang kuat untuk meraih prestasi tertinggi di semua ajang penting yang bakal dijalani selama periode setahun ke depan. John Hartman juga tak perlu pusing, karena timnas Indonesia punya deretan The Young Guns yang layak diadu dengan negara lain. Bahkan stok pemain muda di bawah usia 25 tahun mengisi semua lini mulai kiper, pertahanan, tengah hingga depan. Rata usia total dari 41 pemain yang masuk daftar sementara timnas Indonesia tercatat 25,8 tahun. Ini merupakan level usia emas bagi sebuah timnas yang bisa dikembangkan lagi di masa mendatang. Di pos kiper, John Hartman memasukkan nama Hernando Ari dan Cahya Supriyadi yang tampil cemerlang di Super League 2025-2026. Yang menarik, dia malah tak memanggil penjaga gawang Persija, Cyrus Mardono. Meski sosok ini punya jam terbang di Eropa. Kita tunggu siapa yang bakal dipilih John Hartman untuk melengkapi dua figur kiper yang tak mungkin tergantikan, yakni Emil Audero dan Marten Paes nanti. Karena juru taktik berusia 50 tahun itu pasti mengandalkan Emil Audero dan Marten Paes yang berpengalaman di US Cremonese Serie A dan Ajax Amsterdam Eredivisie Belanda. John Hartman membuat kejutan ketika memanggil kembali Elkan Begot. Bek tengah 23 tahun ini sempat jadi andalan Shin Tae-yong. Namun pelatih asal Korsel itu tak lirik lagi pemain Ipswich tahun ini karena menolak datang melawan Guinea pada partai playoff Olimpiade Paris 2024. Kembalinya si anak hilang ini akan jadi darah segar dalam persaingan pemain muda di posisi bek tengah. Apalagi Justin Hubner juga bermain reguler bersama Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda. Rizky Ridho juga jadi sosok yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh John Hartman untuk berkolaborasi dengan kapten tim Jay Itzes dan Kevin Dix yang jadi andalan Sassuolo dan Borussia Gladbach di Serie A dan Bundesliga Belanda. Satu sosok lagi yang jadi perhatian adalah Tim Gaypens. Sejak resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025 bersama Ole Romeni dan Dion Marks, inilah kali pertama pemain tengah berusia 20 tahun ini dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Panganeman pesimis menemukan striker lokal di BRI Super League yang mampu mendampingi Romeni, sebab posisi tersebut didominasi pemain asing. Kalau bicara masih di Indonesia atau di Liga Super, dia akan sulit menemukan itu untuk mendampingi Romeni. Kenapa? Karena full semua pemain-pemain yang ada lini depan yang bermain di Liga Super itu kan pemain-pemain asing. Mereka yang mendominasi daftar pencetak gol. Tutup Ropan. Panggung ASEAN Cup atau Piala AFF 2026 dipastikan bakal menjadi medan perang yang meledak. Timnas Indonesia kembali mengusung misi untuk menghancurkan kutukan sejarah dan membawa pulang trofi yang selama ini selalu meleset dari pelukan. Namun jalan menuju tahta berubah menjadi sirkuit neraka. Berdasarkan hasil undian, skuad Garuda terjebak di grup A, bersanding dengan musuh bebuyutan abadi, Vietnam, serta Singapura dan Kamboja. Alih-alih gentar, nahkoda anyar Indonesia asal Inggris, John Hartman, justru membusungkan dada. Baginya,
Berhadapan dengan raksasa seperti Vietnam di fase awal adalah kawah Chandra di muka terbaik untuk menempa mentalitas juara. Pembelajaran itu pasti akan kami terapkan saat melawan sang juara bertahan, tegas Hartman. Ex-pelatih timnas Kanada ini meyakini Garuda telah berevolusi. Dengan fondasi taktik modern dan jam terbang tinggi di level Asia, Indonesia siap meredam tekanan atmosfer tinggi di lapangan hijau. Meski Indonesia sempat mendominasi pertemuan pada periode 2023-2024, media Vietnam Thanh Nien mulai melancarkan psych war tajam. Mereka mengklaim bahwa di bawah kendali Kim Sang-sik, skuad The Golden Star Warriors telah bertransformasi dengan kebijakan naturalisasi yang mereka anggap jauh lebih unggul. Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik juga memiliki skuad pemain naturalisasi berkualitas tinggi, tulis media Vietnam Thanh Nien. Media tersebut berkoar bahwa pemain mereka memiliki senjata rahasia berupa ikatan budaya yang lebih kuat dan adaptasi kilat karena faktor garis keturunan. Tak hanya itu, mereka mengunggulkan dominasi udara dan kekuatan fisik sebagai kartu as untuk menjinakkan lawan. Bukan Vietnam namanya jika tidak menyenggol catatan sejarah demi menjatuhkan mental lawan. Dengan penuh percaya diri, mereka menyebut stabilitas tim mereka jauh melampaui kontestan lain di ASEAN Tenggara. Hal ini memastikan tingkat keterampilan keseluruhan yang sangat konsisten untuk seluruh tim Vietnam, tulis laporan tersebut. Puncak sindiran muncul saat membahas modal psikologis. Vietnam merasa memiliki DNA pemenang yang tidak dimiliki negara manapun di ASEAN, termasuk timnas Indonesia, berkat rentetan trofi yang sudah mereka koleksi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara sepak bola lain di ASEAN Tenggara, termasuk Indonesia, lanjut laporan tersebut. Klaim bernada sombong tersebut kini menjadi tantangan terbuka bagi John Hartman. Timnas Indonesia memang sering dijuluki raja tanpa mahkota, karena hobi berakhir sebagai finalis. Namun transformasi skuad saat ini, dengan deretan pemain yang merumput di kompetisi elit dunia, memberikan warna baru yang sulit ditebak. Pertemuan di fase grup nanti bukan sekedar soal 3 poin, namun pertaruhan harga diri. Apakah timnas Indonesia akan membungkam mulut besar media Vietnam, atau justru sebaliknya?